Tiga. Halo, selamat datang di podcast Diandra, podcastnya Universitas Dian Nusantara. Di sini saya Ahmad Yusuf Saputra. Dan saya Iska. Selamat datang di siaran langsung kami dalam rangka praktik penyiaran dasar-dasar penyiaran. Bagaimana kabarnya Kak Yusuf? Baik dong, kamu gimana? Udah lama banget nih kita nggak ketemu loh. Iya sih asli. Sejauh ini sih kayaknya baik ya. Kita hal semester gak sih kan gak ketemu? Iya lah ya. Satu semester. Satu Kita semester ketemu lah ya. online doang ya. Hmm. Langsung aja. Oke. Hari ini tuh kita mau bahas apa sih Kak? Kita hari ini mau ngobrolin sesuatu yang super relevan. Soal media sosial dan televisi. Tentang apakah keduanya bisa jalan bareng atau saling bersaing. Dan buat bahas ini, kita udah ngundang narasumber yang paling kece nih. Beliau adalah seorang medical representative dan juga aktif sebagai pembicara publik dan content creator di channel Teman Meniti. Selamat datang Kak Amar Hanafi. Bukan dong. Baik, terima kasih undangannya kepada Universitas Dian Nusantara, kepada saya. Saya sangat terhormat dipanggil di podcast pada siang hari ini. Terima kasih ke Mas Yusuf dan Mbak Iska. Makasih juga dong Pak. Kita dong yang senang dong. Bisa dapat insight langsung nih dari kakak sebagai pelaku ya. Bisa dibilang ya. Mungkin langsung aja kali. Ya, sebelum kita masuk ke topik utama, boleh cerita nggak sih Kak dikit? Kakak ini latar belakangnya tuh farmasi ya. Nah, kok bisa sih jadi nyambung ke dunia content creator, media sosial? Itu gimana sih Kak awalnya? Awal ceritanya. Ini pada penasaran nih. Pada penasaran ya. Oke. Jadi memang betul latar belakang saya itu farmasi, lebih tepatnya S1 farmasi. Tetapi saya ada ketertarikan dan hobi di dunia content creator. Karena memang sebelum menjadi content creator pemula ya, Mas Yusuf Baiska. Awalnya itu ketika sekolah saya senang dengan dunia organisasi. Jadi mungkin saya belajar komunikasi dari situ, dari organisasi. Tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa kali juga saya diberikan kesempatan untuk entah itu mengisi acara ataupun sekedar untuk bersosialisasi, ya entah itu tentang kegiatan ataupun tentang suatu acara seperti itu. Nah kemudian tapi kayaknya ngerasa aneh ya, farmasi kan identik dengan sains ya. Memang Ya bertolak belakang ya. Iya. Cuma seperti ini Kak Mbak Iska. Jadi memang antara farmasi ataupun konten kreator itu ada salah satu yang mempunyai kemiripan. Tahu nggak apa? Tahu nggak apa? apa sih Kak? Itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan secara baik dan benar. Nah, seperti itu. Jadi kalau farmasi, ya mungkin kalau di pelayanan menyampaikan obat informasi kepada pasien, tetapi kalau konten kreator menyampaikan informasi ke publik. Seperti itu. Ceritanya, Kak Iska. Sama-sama harus fakta ya. Nggak boleh hoax tuh. Tuh. Menarik banget sih. Jadi kakak ini bukan cuma penonton konten, tapi juga kreatornya. Pasti punya pandangan yang beda soal dunia media sosial, ya kan? Tentang media sosial, tentu saya sedikit banyaknya memiliki sudut pandang saya sendiri, Mas Yusuf. Bisa diceritain tentang media sosial ya, dan televisi. Nah, untuk media sosial dan televisi memang seiring berjalannya waktu media itu selalu berkembang.
yang tadinya kita hanya menonton TV yang dimana dengan kegiatan secara langsung, tetapi sekarang itu kita bisa menonton kapan saja, di mana saja, dan dimanapun Ya seperti itu. dimanapun kita berada ya. Ya. Nah kalau tadi kan kita udah tahu nih kakaknya ini tuh anak medsos banget nih ya. Tapi apakah kakaknya ini masih sering nonton konten di TV gak sih? Maksudnya menonton televisi ya? Iya nonton televisi. Oh baik. Kalau menonton televisi, sejujurnya untuk saat ini ya, Mbak Iska, sejujurnya tidak. Karena memang saya itu dikontrakan tidak ada televisi ya. Itu cuma seperti ini Mbak. Kalaupun menonton ya mungkin ya masih lah, tapi lewat beberapa kali lewat channel streaming gitu. Karena kan sekarang di video sudah lengkap kan Kak. Tetapi ini saya seringnya itu melalui platform digital. Ya kayak media sosial seperti itu. Seperti itu Kak. Oke. Dari pengalaman Mas Amar sebagai kreator, menurut kakak tuh media sosial bisa jadi partner apa enggak? Saya bisa jadi ancaman atau enggak? Oh baik. Ini menurut sudut pandang saya ya, Mas Yusuf. Jadi menurut saya untuk media sosial itu bisa menjadi ancaman jika ada jikanya nih Kak, ada jika nih ya, jika televisi itu tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Misalkan contoh generasi, ambil kita contoh ya, boomers, Gen X, Gen millennials, Gen Z, sekarang gens apalagi lah, nanti banyak pokoknya gens ya. Nah kalau misalkan televisi menyiarkan siaran yang monoton, sedangkan kita Gen Z itu ya tahu sendirilah pengennya yang interaktif, Gen Z yang sesuai dengan minat dan bakat gitu. Otomatis televisi bakalan tergerus oleh zaman dan kemungkinan, tapi yang nggak tahu juga banyak channel-channel ya di TV itu yang siaran yang akan gulung tikar seperti itu. Namun ada namunnya nih Kak, kalau misalkan televisi itu bisa beradaptasi, adaptif lah. Tidak menutup kemungkinan televisi itu semakin bagus dan semakin bisa berkolaborasi. Kita ambil contoh, banyak sekarang channel-channel itu yang diklip. Oh iya. Ya, tahu kan ya? Diklip. Jadi kayak contoh saya sering nonton Lapor Pak gitu ya. Itu kan seru banget ya Lapor Pak ini. Nah, saya justru banyak melihat klip-klipannya itu dari TikTok, dari YouTube, dan itu nantinya terintegrasi ke channel Lapor Pak itu sendiri, dan nantinya saya akan menonton full. Ambil contoh seperti itu. Berarti perkembangannya itu lebih ke isi ya? Isi siaran TV-nya. Ya, lebih ke isi. Kalau pandangan dari saya, isi itu ya ini kan termasuknya popularitas berarti ya. Kuat konten yang dibawakan si televisi itu ya. Namun secara garis besar, kalau menurut saya itu perlu adanya pendistribusian konten sehingga orang-orang yang belum tahu mengenai channel itu nanti akan datang ke channel televisi itu karena tadi potongan klip-klip video YouTube, TikTok seperti itu. Ya bisa, maksudnya dari nonton klip itu bisa ke TV karena menarik tuh lihat klipannya. Iya, akhirnya yang tadinya itu kayaknya ini cuma scroll ternyata nonton beberapa detik tertarik, akhirnya biasanya menonton yang video fullnya. Yang penasaran ya. Berarti bisa saling memanfaatkan tuh dari media sosial sama televisi. Iya, tadi bisa jadi ancaman ketika tidak bisa beradaptasi, menjadi sangat
berguna dan maju ketika bisa berkolaborasi seperti itu. Itu sih Mas Yusuf. Kalau boleh prediksi nih ya Kak. 5 sampai 10 tahun ke depan tuh kira-kira TV itu masih bisa relevan gak sih? Bakal bentuknya tuh kayak gimana gitu? Baik Mbak Iska, ini kayaknya saya disuruh jadi cenayang nih ya. Nggak apa-apa. Menurut saya aja ya, 5 sampai 10 tahun ke depan. Iya, 5 sampai 10 tahun ke depan. Pandangan saya ke televisi masih. Kenapa bisa seperti itu? Karena televisi itu sebenarnya masih menarik menurut saya, sangat menarik. Kenapa saya bilang kayak gitu? Coba kita ini berandai-andai ya, Iya. ya ke depan ya. Kita menonton TV secara bersamaan di debat politik misalkan. Biasanya kan ditayangin ya. Nah itu biasanya kita pengen menonton sendiri apa secara bersamaan biasanya. Kalau TV barengan sih. Iya, biasanya kan barengan seperti itu. Jarang orang yang menonton itu ya sendirian gitu atau nanti ya nonton ulangannya aja gitu. Rata-rata pengennya itu bareng dan live gitu. Kemudian siaran bola. Siaran bola kan Mbak Iska. Jarang orang itu kalau misalkan semifinal atau final itu menonton sendirian. Pengennya itu Iya, bareng-bareng. ya bareng teman, bareng keluarga, seru-seruan gitu. Iya. Nah kemudian breaking news. Iya kan? Breaking news jarang orang yang apa ya? Kayak saya aku nonton ulangannya aja deh. Kayaknya jarang banget itu. Namanya juga breaking news gitu. Ada mungkin ya. Iya, karena kan berita terbaru, otomatis kita harus update, kita harus bisa cepat menangkap informasi secara cepat seperti itu. Menurut saya 5 sampai 10 tahun itu TV masih menarik untuk hal-hal yang sifatnya itu kredibilitas, konkret dan secara bersamaan seperti itu. Oke, sekarang mau tanya lebih ke kreator. Kakak kan sekarang konten kreator ya? Masih pemula sih. Baru-baru aktif bikin konten. Tantangan terbesarnya buat bangun audiens nih di media sosial sekarang. Buat bangun audiens ya. Iya. Tentunya adalah niche atau kepercayaan publik ke channel yang kita tonton. Seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang kalau kita hanya mencari views, otomatis gampang. Saya yakin saya percaya itu gampang. Karena memang kalau mencari niche atau mungkin loyalis orang yang menonton channel kita karena ada daya tarik atau keunikan sendiri itu sangat susah. Karena saya pribadi juga sudah mengalami hal tersebut gitu. Kalau kita membangun viewers gitu, kita udah share-share aja ke teman gitu, ke WhatsApp, ke Instagram, pasti orang bakalan ngeklik. pasti Kak. Pasti bakal ngeklik. Pasti ngeklik. Nah, tapi kan tidak tahu penonton itu apakah sesuai dengan niche atau yang penonton itu harapkan dengan channel yang kita buat. Misalkan contoh, channel saya kan teman meniti. Iya. Teman. Tahu kan teman artinya? Iya. Ya, teman kan, ya teman, kawan lah, sahabat. Meniti. Tahu kan meniti? Iya, dan Ya. progres lah ya. Iya, progres. Nah, jadinya di mana channel saya ini ingin memberikan motivasi ataupun inspirasi bahwasanya orang-orang yang memasuki quarter life crisis lagi pada sedang meniti, ataupun berjuang, ya termasuk kita ini. Ya kan Kak? Iya betul kan? Enggak mungkin, ya mungkin ada gitu yang umur kayak kita itu udah jadi miliarder, udah financial freedom, tapi kan rata-rata tahu sendiri pada sedang berjuang. Nah makanya
kami membuat channel itu supaya bisa membangun atau membersamai gitu, bahwasanya kamu tidak sendirian loh. Kamu tidak sendirian loh gitu. Ada kami, kita gitu. Ya saling meniti bersama. Iya. Seperti itu. Nah, tadi balik lagi. Menurut saya yang dibangun itu adalah niche atau gimana caranya viewers kita itu loyal sehingga kita update langsung nih ada notice, wih langsung ditonton seperti itu. Terus sekarang tuh kan mendekati akhir nih Kak. Buat teman-teman yang mau mulai bikin konten atau jadi content creator, ada tipsnya nih. Ada tips dan triknya nih dari Kak Amar. Ada betul. Boleh dong minta tolong di spill. Oke, siap. Ini teman-teman, sekali lagi saya tidak untuk memberikan apa namanya mengajari ya kayak, tetapi mungkin ini sedikit gambaran karena saya sudah mengalami hal tersebut gitu ya, sedang berjalan. Jadi yang pertama adalah jangan membuat konten untuk dicari viralnya saja. Iya kan? Kalau hanya konten sekedar hanya viral, nantinya bakalan tergerus sama algoritma atau tergerus sama waktu biasanya. Nah, kalau ini dari pandangan saya pribadi, carilah konten yang fondasi dulu dalam artian bermanfaat gitu. Kalau bisa tidak lekang oleh waktu. Satu itu. Yang kedua, buatlah konten yang apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan. Iya. Nah, misalkan contoh Kak Yusuf, suka apa? Suka apa nih Kak? Bola. Lagi rame nih bola nih. Nah, berarti Niche-nya itu ya tentang bola. tentang bola. Jangan tentang perikanan atau perkebunan gitu. Karena pasti kalau ada audiens yang nanya ataupun Kak Yusuf memberikan informasinya pasti setengah-setengah. Nah, Kaiska sendiri Kebetulan sih saya juga sedang meniti si akun ini tuh niche-nya tuh yang satu itu. iya. Kebetulan di akun saya itu apa ya? Temanya itu tentang nature. Jadi kayak iya kayak alam. Pokoknya hiking. Boleh dilihat, boleh Promosi, kok jadi promosi ya? di follow. Keren tuh Kak, keren. Tapi ya itu saya masih benar-benar masih di bawah banget, belum rame banget loh. Ya nggak apa-apa. Jadi tadi kan setiap kreator atau setiap individual yang berencana membuat konten pasti mempunyai ketertarikan atau kesukaan masing-masing. Nah itu menurut saya sangat penting karena ketika kita membuat konten kita jadi bisa mendalami kemudian bisa mengembangkan hasil dari channel yang kita buat nanti ke depannya seperti itu. Terakhir nih Kak, satu kalimat aja. Media sosial itu partner atau ancaman bagi televisi? Kasih tahu ke teman-teman. Oke teman-teman, ini nanti kata-kata penutup ya, singkat. Oh ya, Iya. oke. Ya, jadi baik media sosial atau televisi itu adalah sebuah alat. Tetapi gimana caranya kita itu mempergunakan atau mengimplementasikannya itu secara bijak. Di era digital ini kita tidak kekurangan informasi, tetapi PR yang terbesar yaitu bagaimana kita bertanggung jawab atas informasi yang kita dapat secara bijaksana. Jadi mari kita jadilah penonton yang kritis dan juga kreator yang bertanggung jawab seperti itu. Catat ya teman-teman, jadilah penonton yang kritis dan
kreator yang bertanggung jawab. bertanggung jawab. Oke, terima kasih Mas Amar waktunya. Itu teman-teman obrolan kita hari ini. Kita bisa lihat bahwa media sosial dan TV itu punya hubungan yang kompleks, bukan sekedar siapa yang menang. Keduanya bisa saling ngelengkapin kalau misalkan dikelolanya dengan cerdas gitu. Kayak yang tadi dibilang sama Mas Amar, menjadi penonton yang kritis dan menjadi kreator yang bertanggung jawab. Oke, makasih banyak ya Kak Amar atas waktu dan insight-nya. Ini bermanfaat banget buat saya sendiri pastinya dan buat teman-teman semua yang nonton di rumah. Baik, sama-sama Kak Iska dan Mas Yusuf. Saya juga mengucapkan sangat terima kasih sudah diundang ke acara podcast Universitas Dian Nusantara. Semoga podcastnya bermanfaat dan bisa ditelaah value-nya secara seksama. Amin. Buat kalian yang udah nonton, makasih. Jangan lupa komen-komen ya. Sampai jumpa. Saya Iska. Saya Yusuf. Kami pamit undur diri. Bye.